6 informasi terbaru bagi pensiunan PNS dari Kemenpan RB, dari Sri Mulyani, serta dari Taspen. Mulai dari pencairan fully funded, kenaikan gaji, gaji K13, hingga pencairan atau perubahan penyaluran gaji pensiun ke depan yang akan mulai berubah. Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini di hari Rabu 24 April 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kita masuk di informasi pertama, yang mana pemerintah akan melakukan perubahan penyaluran pembayaran gaji pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu akan mengambil alih pembayaran uang pensiun bagi pegawai negeri sipil yang selama ini dikelola oleh PT Taspen dan Asabri. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana pensiun. Sebelumnya, pembayaran pensiun PNS dilakukan dalam beberapa tahap. PT Taspen dan PT Asabri bertugas melakukan verifikasi penerima, kemudian mengirimkan data ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kemenkeu untuk diproses lebih lanjut. Setelah semua selesai, dana baru disalurkan kepada pensiunan melalui bank atau mitra pembayaran lainnya. Namun, dengan skema baru ini, DJPB akan langsung menangani pembayaran pensiun tanpa perantara Taspen dan Asabri. Data penerima pensiun akan dimonitor langsung melalui sistem yang disebut mirroring data dengan kedua perusahaan tersebut. Dana pensiun akan disalurkan melalui mitra seperti perbankan dan PT Pos Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Asdara Primanto Bakti, peralihan ini bertujuan untuk mengurangi redundansi tugas yang ada. DJPB memiliki fungsi yang mirip dengan Taspen dan Asabri dalam hal verifikasi dan pembayaran dana pensiun, sehingga perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses dan mengurangi beban administrasi. Meski fungsi pembayaran diambil alih, Taspen dan Asabri tetap beroperasi seperti biasa. Mereka akan tetap mengelola dana pensiun dan memberikan layanan terkait bagi para pensiunan. Hanya saja, pelaporan data ke pemerintah tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem DJPB. Nah, itulah ya perubahannya nanti. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ya, termasuk penggunaan anggaran dan proses yang diefisiensi terkait dengan perubahan penyaluran gaji yang akan langsung disalurkan oleh Kemenkeu lewat DJPB ke mitra bayar. Jadi tidak lagi Taspen yang menyalurkannya. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan PT Taspen bakal melakukan double transfer ke pensiunan. Ya. Dan apakah yang akan siap ditransfer kepada pensiunan? PT Taspen sebagai badan pengelola dana pensiun akan menyalurkan dana sebanyak 2 kali dalam bulan tertentu kepada para pensiunan. Dengan pembayaran 2 kali dalam 1 bulan tertentu kepada para pensiunan, kebijakan ini tentu memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di masa depan. Nah, adapun dana yang akan dicairkan double pada bulan yang sama bagi pensiunan adalah gaji K13. Nominal dana yang dicairkan juga 2 dalam 1 bulan itu, yaitu gaji K13 dan gaji bulanan. Pada bulan Juni nanti Bapak Ibu akan menerima yang pertama gaji bulan Juni dan yang kedua gaji K13. Sehingga pada bulan yang sama Bapak Ibu mendapatkan double transfer dari pemerintah atau dari Menteri Keuangan. Kemudian, adapun besaran gaji K13 ini akan mengacu kepada besaran gaji Bapak Ibu di bulan Mei tanpa adanya potongan. Sehingga berapa gaji Bapak Ibu di bulan Mei itu kemudian karena tidak ada potongan akan naik sedikit. Nah, gitu ya. Terkait dengan tanggal pencairan, mari kita tunggu informasi dari Sri Mulyani nantinya di bulan mendekati bulan Juni kapan akan mulai dicairkan.
Nah, itu informasi yang kedua ya. Kita masuk di informasi ketiga. Nah, yang mana baru-baru ini Menpan RB memberikan tanggapan terkait dengan penerapan skema single salary dan fully funded bagi pensiun PNS tahun 2025. Isu wacana penerapan skema baru pensiun PNS kini menjadi sorotan khususnya pada sistem manajemen dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Dua skema kunci yaitu penggajian tunggal single salary dan skema pensiun fully funded telah termasuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2025. Masuknya dua kebijakan ini tentu menandakan adanya komitmen serius pemerintah untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis hukum dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. BKN menjelaskan bahwa sistem single salary akan mengintegrasikan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu bentuk penghasilan tetap. Struktur baru ini akan mencakup gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan kemahalan atau daerah. Sementara untuk skema pensiun fully funded disebut akan menggantikan sistem pensiun PSUGO yang selama ini membebani APBN. Pada sistem yang baru ini, dana pensiun akan dikumpulkan melalui iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah sebagai pemberi kerja. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Mari kita tunggu informasi terbarunya dari pemerintah. Kemudian, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan kenaikan gaji. Ya, informasi keempat ya. PT Taspen menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan baru maupun pengumuman resmi terkait dengan informasi kenaikan gaji di tahun 2025. Taspen mengimbau para pensiunan agar lebih selektif dalam menerima informasi dan hanya merujuk pada sumber terpercaya. Halo Sobat Taspen, kami informasikan bahwa saat ini tidak ada kenaikan gaji pensiun, kata Taspen dalam keterangan resminya. Nah, untuk kenaikan gaji masih belum ada ya, tanda-tandanya. Kemudian informasi kelima ya, terkait dengan pencairan gaji di bulan Mei. Sekarang sudah tanggal 24, artinya 6 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Mei. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi Taspen menggunakan aplikasi andal agar pencairan gaji Bapak Ibu tidak terlambat. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke informasi ke-6, baru saja Menteri Keuangan telah mencairkan 10 triliun rupiah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum telah dibuka oleh Kementerian Keuangan sebesar 10 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan kontrak proyek IKN pada periode 2022 sampai 2024. Basuki menjelaskan sejak tahun 2022, pembangunan IKN masih menggunakan LIPA, PUPR, sehingga seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR.